Di saat gue ngerekam video ini, ada film di bioskop available cuma di CGV yang berjudul Monster. Gue akan memulai video ini dengan secara sederhana. Kalau kalian nonton video ini, gue sangat menyarankan lu untuk nonton Monster. Gue percaya film Monster itu jauh lebih enjoyable kalau misalkan lu nonton tanpa pengetahuan apapun. Lu nggak nonton trailer, lu nggak baca review. Menurut gue itu akan jauh lebih enjoyable. Jadi Monster itu adalah filmnya sutradara Jepang bernama Koreeda. Tahun 2022, Koreeda berhasil membuat gue nangis dengan film Broker. Tahun 2024, masih Januari, dia udah membuat gue nangis dengan film Monster. Gue udah nonton 2 kali, dan dua-duanya gue mewe. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan film Monster itu sebenarnya agak spoiler, yang menurut gue lagi-lagi akan lebih enjoyable kalau misalkan lo nggak tahu sama sekali. Ketika awal lo nonton, lo akan ngira filmnya itu lebih kayak drama biasa dengan seorang single mother dan anaknya gitu. Nah, relationship antara ibu dan anak ini yang mungkin akan lo kira sebagai main point dari filmnya. Tapi seiring filmnya berjalan, kita akan berganti perspektif. Dan pergantian perspektif ini adalah bagian penting dari film Monster, dan bagi gue ini juga bagian penting dari tesis filmnya gitu. Cerita itu kalau misalkan kita jelaskan, awalnya itu berasal dari seorang ibu bernama Saori dengan anaknya bernama Minato. Nah, Saori itu nyadar sesuatu tuh terjadi terhadap Minato di sekolah, dan dia mencoba untuk mencari tahu masalahnya ada di mana, problemnya ada di mana. Karena seorang ibu ngeliat anaknya di-stres, ya mau menyelesaikan masalah anaknya dong. Cuman ternyata secara perlahan filmnya itu akan memberi perspektif dari karakter-karakter lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya kasusnya itu nggak sesimpel itu gitu loh. Tadi gue udah bilang bahwa film itu akan berganti perspektif. Jadi sebenarnya selama satu film, sekitar 2 jam ini, event yang diceritakan itu adalah event yang sama, diceritakan berkali-kali melalui sudut pandang karakter yang berbeda. Dan sudut pandang karakter yang berbeda inilah yang memiliki kesamaan atau keterkaitan antar satu sama lain, yang bagi gue membuat impact filmnya ini bertubi-tubi gitu rasanya. Contohnya, filmnya itu dimulai dengan perspektifnya Saori sebagai seorang ibu single mother, dan bagaimana dia mencoba menyelesaikan masalah anaknya di sekolah. Selama perspektif kita berada di Saori, kita merasa empati dan kita merasa relate dengan Saori dan rasa frustrasinya dia menghadapi administrasi sekolahnya Minato. Tapi setelah itu kita berganti perspektif ke gurunya. Nah, kita lihat perspektif gurunya yang dituduh Minato melakukan abuse, dan kita memahami kompleksitas ceritanya gitu loh. Bagaimana apa yang dilakukan gurunya itu di-misconstrued, tidak seperti yang Minato ceritakan. Dan seiring filmnya berjalan, kita mengetahui bahwa sebenarnya ada karakter-karakter lain yang juga sama pentingnya di dalam kasusnya Minato ini. Jadi nanti selama di filmnya berjalan, kita melihat dari sudut pandangnya Saori, si ibu single mother, lalu bersama Hiro-san, gurunya Minato. Kita juga ngelihat dari perspektif prinsipalnya, kepala sekolahnya Minato. Dan paling terakhir kita juga melihat dari sudut pandangnya Minato itu sendiri. Bagian sudut pandangnya Minato, itu yang bagian gue nangis sih. Di dalam film Monster, ada satu pertanyaan yang mungkin kepikiran di setiap audiens gitu ketika menonton. Pertanyaan itu adalah, siapa monsternya? Dan ini juga sebenarnya pertanyaan yang di jingle di filmnya Minato kan juga nyanyi Who's the Monster kan, translatannya. Mungkin di awal gue merasa itu adalah pertanyaan yang baik. Dalam film Monster, siapa sih sebenarnya actual monster gitu? Dan setelah gue nonton, gue ngerasa Monster itu bukan film yang bukan tentang siapa melakukan apa gitu. Ketika kita nonton dan sudah mencapai akhir credits, gue merasa masing-masing karakter itu memiliki kompleksitas dan depth-nya sendiri, sehingga kita nggak bisa bilang siapa yang memang orang jahat gitu. Ketika terjadi pergantian perspektif, kita mulai memahami bagaimana karakter lain itu tidak mungkin sepenuhnya memahami
situasi yang terjadi oleh karakter lain. Contohnya si Saori. Saori itu sebagai single mother, dia khawatir karena anaknya memiliki gejala atau simptom abuse atau masalah di sekolah. Dan understandable, dia ingin guru yang berbuat kasar ke Minato untuk dipecat. Kita paham akan itu ketika kita melihat melalui sudut pandangnya Saori. Tapi ketika kita berpindah perspektif dari sudut pandang gurunya, kita memahami bahwa sebenarnya abuse yang terjadi nggak clear cut seperti Saori kira. Jadi sebenarnya yang Saori lakukan mungkin memiliki intention yang tepat, tapi cara dia melakukannya mungkin nggak ideal. Tapi begitu juga dengan guru dan kepala sekolahnya. Gurunya ingin membuat clear gitu, apa kesalahpahamannya ada di mana. Tapi pihak sekolah, dari pihak kepala sekolahnya nggak mau. Kepala sekolahnya lebih prefer lo terima salah aja gitu kan. Jadi sebenarnya ya Saori itu walaupun melakukan hal yang tepat untuk anaknya, tapi dia juga melakukan hal yang salah terhadap gurunya secara personal. Tapi pihak sekolahnya, walaupun kepala sekolahnya itu di akhir memberikan speech yang bagi gue sangat baik gitu terhadap Minato, tapi mereka tetap berbuat salah terhadap Saori. Nah, dari kompleksitas sebuah situasi, kita mungkin merasa frustrasi bahwa karakternya itu tidak melakukan action atau tindakan yang paling ideal. Tapi gue merasa situasi itu sangat real, bahwa pada nyatanya kita sebagai manusia, kita itu bisa berbuat salah dan kita biasa memilih action atau tindakan atau perilaku yang mungkin tidak paling ideal. We could have done better. Kita bisa aja berperilaku yang lebih baik, tapi terkadang ya kita tidak bisa. Dan mungkin ketidakidealan karakter-karakter di film Monster ini itu juga adalah highlight bagi gue secara pribadi. Karena mereka terasa sangat human gitu, mereka sangat manusia. Mereka itu masih bisa berbuat salah. Kalau kalian masih nonton, mari coba kita tinjau pertanyaan besar dari film ini. Siapa monsternya? Dan bagi gue secara pribadi, pertanyaan itu ya relevan. Karena pertanyaan tersebut gue merasa kita itu mencoba ngepatok siapa yang salah gitu. Kita matok secara jelas, oke, ini monsternya. Tapi bagi gue di film Monster itu justru pertanyaan yang udah nggak lagi relevan ketika kita sudah mencapai akhir filmnya. Terlepas dari kekurangan setiap karakter, mereka semua itu memiliki experience yang valid, mereka itu memiliki perspektifnya mereka sendiri yang valid. Dan gue ngerasa hubungan antara karakter-karakter ini, seperti Minato dan temennya Yori, begitu juga dengan gurunya, begitu juga dengan orang tuanya, itu terikat dengan mutual careness, bahwa sebenarnya mereka care antar satu sama lain, tapi terkadang memang dunia itu tidak sesimpel itu untuk bisa melihat perspektif orang lain. Dan terutama hubungannya Minato dengan Yori, gue itu bagian yang gue nangis banget pas nonton. Gue udah nonton 2 kali, gue nangis keduanya. Dan kalau misalkan kalian belum nonton atau masih kepikiran untuk nonton, gue harap gue nggak nge-spoil banyak dari filmnya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue katakan dari film Monster. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak cut di video ini, karena gue beberapa kali harus nahan nangis sejujurnya. Dan itu aja dari gue. Thank you kalau udah nonton. Like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.